Amen. We want to give a warm welcome, a final Mari kita welcome to berikan our tepuk pastor. tangan untuk Pastor Let's Denson. welcome him tonight. Thank you. Well, thank you for that warm welcome. Terima kasih atas sambutan yang hangat, saudara. We're going to have a good final night tonight, I'm sure. Kita akan memiliki khotbah final yang begitu luar biasa pada malam ini. Who's ready for the word of God? Siapa yang percaya akan firman Tuhan, saudara? Yes. Praise God. So we're going to believe God to help us. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Thank you, Pastor Brian and Angie. Terima kasih Pastor Brian dan saudari Angie. Thank you for the Bali Church for hosting us. Terima kasih untuk Gereja Bali atas keramat tamahannya. It's always nice to come to Bali, isn't it? Selalu baik untuk bisa pergi ke Bali, saudara. What a blessing that is. Menjadi suatu berkat bagi kita And semua. so we've been praying for these meetings Jadi kita sudah berdoa untuk setiap gereja yang tempat ini, that God would greatly help you. di mana Tuhan akan menolong setiap dari kita. And it has been tremendous. All the preaching's been wonderful. Dan kita percaya bahwa setiap khotbah yang kita dengar adalah khotbah yang luar biasa. The reports have been very powerful. Laporan kita dengar adalah laporan yang luar biasa. And the special music has been tremendous. Dan musik yang spesial begitu luar biasa, saudara. Amen. Let's give them a big hand as well. Mari kita Thank you berikan for sambutan that. tepuk tangan pada mereka. Yes. All right. Let's open your Bible to Acts chapter 16. Mari kita membuka di Alkitab kita di Kisah Rasul 16 Verse 6 through 10. ayat 6 sampai yang ke-10. Amen. I'm going to read that in a moment. Saya akan membacanya sejenak. I was saved in a city called Geraldton. Saya akan mengatakan di sebuah kota. It's in the state of Western Australia. Ini merupakan sebuah kota yang di sisi Australia Barat. It's about 5 hours drive up from Perth, up the coast. Kota ini sekitar 5 jam dari kota Perth. It was a wonderful move of God. Dan ada gerakan Tuhan yang luar biasa. Actually, Pastor Trevor's family's from there as well. Dan sebenarnya Pastor Trevor ada di sana juga. And God wonderfully saved a lot of people there. Dan Tuhan benar-benar menyelamatkan orang-orang di sana. My wife-to-be and I got saved as we were finishing our high school. Dan istri saya selamat ketika ia menyelesaikan sekolah tingginya. We were planning to move to Perth Pada saat itu kami berencana untuk pindah ke Perth to do our university studies. untuk melakukan studi di universitas. Both Gillian and I were very successful in education. Dan kedua anak saya mereka sangat sukses di pendidikan. And it was very interesting. Dan menjadi sangat menarik. Education is good. Pendidikan itu baik. Perth is a good city. Sorry, Pastor. Perth is a good city. Perth merupakan kota yang baik. And the Perth church would have been a good church to go to. Dan gereja Perth ada gereja yang baik dalam karyanya. But God said to both of us, Tetapi Tuhan mengatakan kepada kedua dari kami, no, I don't want you to do that. tidak ada satupun yang bisa melakukan itu. I want you to stay in the church you got saved Saya ingin dirimu tetap berada di gereja, dirimu diselamatkan. and be trained and discipled in that church. Dan dilatih sebagai disciple di gereja tersebut. So God said no Jadi Tuhan mengatakan tidak to something that was a good thing. untuk beberapa hal yang kelihatannya hal yang baik. Education is good. Pendidikan itu baik. The city of Perth was good. Kota Perth itu kota yang baik. The Perth church was good. Gereja Perth bahkan baik. But God said to us, no, I don't want you to do that. Tetapi Tuhan mengatakan kami, tidak, aku tidak mau dirimu melakukannya. Sometimes God says no to good things. Terkadang Tuhan mengatakan tidak kepada hal baik. Let's have a look in our Bible. Mari kita lihat ke dalam teks Alkitab Acts kita. 16 verse 6 Pada Kisah Para Rasul 16 ayat 6 through 10. sampai 10. And when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. Dan setiba di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. So passing by Mysia, they came down to Troas. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood pleading with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami.
Now, after he'd seen that vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. Dan setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan berangkat ke Makedonia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. We want to look at the thought of when God says no to good things. Kita akan membahas di sini ketika Tuhan mengatakan tidak kepada hal baik. So God has the right to say no. Jadi Tuhan memiliki hak untuk mengatakan tidak. Can you say amen? Bisakah saudara katakan amin? It's very obvious Menjadi sangat jelas in our Bible di Alkitab kita that God says no to bad things, bahwa Tuhan mengatakan tidak kepada hal buruk, to sinful things. kepada hal-hal yang sifatnya dosa. In the very beginning of the Bible, Di awal pencatatan Alkitab, God says no to the tree of the knowledge of good and evil. Tuhan mengatakan tidak kepada pohon pengetahuan akan hal yang baik dan jahat. And God has a right to say no. Dan Tuhan memiliki hak untuk mengatakan tidak. And God said that's a forbidden fruit. Dan Tuhan mengatakan bahwa itu adalah buah terlarang. That's out of bounds, Yang mana buah tersebut. and you're not to eat of that fruit. Dan dirimu tidak boleh mengambil buah tersebut. So God does say no to certain things, especially bad things. Jadi Tuhan mengatakan tidak kepada beberapa hal, terutama kepada hal yang buruk. Years later, as you read through your Bible, Setahun yang kemudian jika saudara membaca Alkitab, Moses comes to Mount Sinai, Musa pergi ke Gunung Sinai. and God gives him the 10 commandments. Dan Tuhan memberikannya 10 perintah Tuhan. Who knows all the 10 commandments? Siapa yang tahu ke-10 perintah Tuhan ini? Put up your hand if you know all Bisa 10. angkat tangan jika saudara tahu. You know them? Saudara tahu? One person here knows the 10 commandments. Satu orang tahu ke-10 perintah Tuhan. Does anybody else know the 10 commandments? Ada yang tahu semua 10 perintah Tuhan? Silakan angkat Some tangan. of you know brands of beer more than you know the 10 commandments. Ya, berapa darimu tentu akan lebih mengenal 10 perintah Tuhan ini? Some of you know what shows are on Netflix more than the 10 commandments. Berapa dirimu lebih tahu film di Netflix daripada 10 perintah Tuhan? Some of you know about social media a lot more than the 10 commandments. Beberapa darimu lebih tahu like dari sosial media daripada 10 perintah Tuhan. Is that good preaching? Apakah ini khotbah yang bagus, saudara? The 10 commandments 10 perintah Tuhan are a number of commands that God gives merupakan beberapa perintah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan that tell mankind no to bad things. yang mengatakan kepada umat manusia tidak kepada hal-hal buruk. You should have no other gods but me. Dirimu harus tahu apa yang dikatakan Tuhan ini. You shall have no graven images. Dirimu seharusnya tidak memiliki menyembah berhala. Do you notice in our churches we don't have big crucifix and idols? We don't do that. Saudara tahu bahwa di gereja kita tidak ada salib yang besar dan kita tidak melakukannya. The Bible says no. Alkitab mengatakan tidak. Can you say amen? Bisakah saudara katakan amin? The Bible says we should not take the Lord's name in vain. Alkitab mengatakan bahwa seharusnya kita tidak sembarangan menyebut nama Tuhan. The Bible says remember the Sabbath and keep it holy. Tuhan mengatakan ingatlah hari Sabat dan jagalah hari Sabat itu kudus. Don't work on the Lord's day, come to church. Jangan bekerja di hari Sabat dan datanglah ke gereja. I can feel that group is with me Saya right bisa there. merasakan ini, Hallelujah. saudara. What about over here? Bagaimana di sisi sebelah sini? Let's try the next one. Mari kita ke langkah yang selanjutnya. You shall honor your mother and father. Sorry, Pastor. All right, not as much, okay. Ya. You shall not murder. We don't murder. Dirimu seharusnya tidak membunuh. You shall not commit adultery. Dirimu seharusnya tidak melakukan percabulan. You shall not steal. Dirimu seharusnya tidak melakukan hal-hal terlarang. You shall not lie. Dirimu seharusnya tidak And berbohong. you shall not covet something else. Dan dirimu seharusnya tidak melakukan hal So buruk lainnya. God says a number of no's to bad things. Jadi Tuhan mengatakan beberapa hal buruk yang tidak boleh dilakukan. And we understand that, don't we? Dan kita mengerti akan hal itu, If you're bukan? going to be a follower of Jesus tonight, Jika dirimu merupakan pengikut Yesus pada malam there's a ini, number of things you have to ada beberapa hal yang dirimu bisa lakukan say no to. dan tidak bisa dirimu lakukan atau katakan tidak padanya. Why? Mengapa? Because the Bible says no. Oleh karena Alkitab mengatakan tidak. How many believe that? Siapa yang percaya itu, saudara? And so that's what we understand. Dan itulah yang kita mengerti. Did you ever hear about the man? Let me tell you the story. Who wants to hear a story? Pernahkah saudara mendengar kisah ini? A man came into the church Ada seorang pria yang datang ke and he gereja comes up to his pastor. dan dia datang ke pastornya. His pastor, I'm saved now Dan pastornya, ya sudah selamat. and I feel I should give up my job.
Dan saya seperti saya ingin menyerah pada And the pekerjaan. pastor goes, no, it's good to work. Dan pastor ini mengatakan tidak, itu bagus untuk tetap A bekerja. week later, he comes back to the pastor. Dan kemudian ia kembali ke pastornya. Pastor, I still feel I need to give up my job. Pastor, saya merasa saya masih ingin menyerah di pekerjaanku. Pastor goes, no. The Bible says you need to work. It's good for a man to work. Pastor mengatakan tidak, karena kita mengatakan dirimu harus tetap bekerja. A week later, he comes back to the pastor again. 1 minggu kemudian ia kembali datang ke pastornya lagi. Pastor, I need to give up my job. Pastor, aku ingin menyerah dari And pekerjaanku. finally the pastor goes, hang on, Dan kemudian pastornya di sini what is your job? ia bertanya, apa sih pekerjaanmu sebenarnya? Pastor, I'm a male stripper. Ternyata pekerjaan ini penari laki-laki, saudara. Oh, You do need to give up your job. jadi dirimu tentu harus keluar dari pekerjaan You itu. need to get a new job. Dirimu harus mengambil pekerjaan yang baru. Can you say Bisakah amen? saudara katakan amin, saudara? Yes. God said no to Balaam. Tuhan mengatakan tidak dalam Alkitab. Don't curse the people of God. Jangan mengutuk para umat Tuhan. So we understand that God says no to bad things, Jadi kita mengerti bahwa Tuhan mengatakan tidak pada hal buruk. but our text is not talking about that. Tetapi teks kita tidak mengatakan akan itu. It's interesting, God says no to something that is good. Menarik sekali bahwa Tuhan mengatakan tidak kepada beberapa hal yang Verse baik. 6 of Acts chapter 16. Pada Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. They were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Mereka dilarang oleh Roh Kudus untuk menginjil di Asia. Preaching God's word is a good thing. Menginjili firman Tuhan adalah hal yang baik, saudara. Preaching in Asia is a good thing. Menginjil di Asia adalah suatu hal yang baik. But the Bible says at this time God says no. Tetapi Alkitab mengatakan pada hari ini Tuhan mengatakan That's tidak. very interesting, isn't it? Ini tentu hal yang menarik, bukan? So we're thinking about that. Jadi kita berpikir tentang ini. Because we know in Mark 16 verse 15, Karena kita tahu dalam Markus 16 ayat 16. Jesus said, go into the whole world and preach the gospel. Yesus mengatakan kepada seluruh dunia untuk menyebarkan Injil. So that's true. Jadi itu adalah hal yang benar. We should go everywhere and preach. Kita seharusnya berkhotbah dimanapun. But in this circumstance, God says no. Tapi di keadaan itu Tuhan I mengatakan don't tidak. want you to go into Asia and preach. Aku tidak mau dirimu pergi ke Asia untuk menginjil dan berkhotbah. And so we're trying to understand what's going on. Jadi sini kita perlu untuk mengerti apa yang sebenarnya And we terjadi. ask, how did God say no to them? Dan mengerti mengapa Tuhan mengatakan tidak kepada mereka. Sometimes it might come from the inner witness in our heart. Terkadang itu ada kelemahan dalam diri The hati Holy kita. Spirit says, Roh Kudus mengatakan no. tidak. Sometimes it's closed doors Terkadang ada pintu-pintu yang tertutup. and it seems like we can't go through. Dan seperti kita tidak bisa melewati So kemana-mana. sometimes it could be godly headship that says no. Jadi beberapa mungkin dirimu harus terjadi mendengar katakan tidak dari So there may pemimpin. be a number of ways Jadi dari beberapa jalan that God communicates his no. di mana Tuhan dapat mengatakan tidak pada beberapa hal. Verse 7 of Acts 16, Ayat 17 dan 19. the Spirit did not permit them. Roh Kudus tidak menolong mereka. We're called as Christians Kita mengatakan ya orang Kristen to be walking in the Spirit. untuk berjalan dengan roh. And we see that in Romans 8:14. Dan kita melihat dalam Roma 8 ayat 14. For as many as led by the Spirit of God, these are the sons of God. Karena ketika kita dituntun oleh Tuhan, maka kita akan melakukan pekerjaannya. I had a man come to me last week. Saya memiliki seorang pria yang datang kepada saya di minggu lalu. He's originally his family from Vietnam. Ia baru saya datang dari keluarga dari Vietnam. Any people from Vietnam here? Ada orang Vietnam di sini? No? He's Yeah. just stretching his arm. Okay. The man comes, he's got, at the front it's really cut short, but at the back his hair is down to here. Jadi pria ini di rambut depannya pendek sekali tapi rambut belakang sepanjang ini, saudara. He spent years in jail. Ia 10 tahun tinggal di penjara. Just got out of jail Ia baru saja keluar dari penjara for a lot of gang-related violence and drugs. atas kasus penganiayaan dan narkoba. He's got powerfully saved. Ia benar-benar diselamatkan, saudara. And he comes to me Ia datang kepadaku and he said, Pastor, dan dia mengatakan, "Pastor, am I moving too quickly as a Christian? apakah aku bergerak terlalu cepat sebagai seorang Kristen?"
And I say, why do you say that? Dan saya bertanya, mengapa He dirimu said, bertanya itu? I've cut off my hair. Karena saya harus memotong, karena saya belum memotong And rambut I'm saya. wearing a tie and a suit. Dan saya belum menggunakan dasi dan juga baju rapi. And so I asked him the Jadi question, saya bertanya kepadanya, is anybody pushing you to do that? apakah ada seseorang yang mendorong untuk Or melakukan itu? telling you to do that? Atau ada orang yang mengatakan itu kepadamu? And he said, no, Dan ia mengatakan tidak. it's from my heart to God. Itu karena dari hatiku kepada Tuhan. So I said, then that's always right. Jadi saya mengatakan selanjutnya akan If selalu you're benar. going fast in the right direction, that's a good thing. Jika dirimu berjalan tepat dengan arah yang benar, itu adalah hal yang baik. If you're truly saved, you have the Holy Spirit in you Jika dirimu benar-benar bertobat, dirimu memiliki Roh Kudus di dalammu that helps you know the right path to go on. yang menolongmu untuk mengenal jalan yang benar untuk dirimu berjalan. In the Old Testament, Di dalam perjanjian lama, King David was a great king, Raja Daud merupakan raja yang hebat, and saudara. an idea came to him. Sorry, Pastor. An idea came to him. Dan pemahaman datang kepadanya. I live in a lovely house, Ia berada di istananya, but there's no house of God, there's no temple building. di mana di sana tidak ada bait Tuhan di istananya. There's only the tent, the tabernacle. Jadi hanya tabernakel untuk 10 perintah Tuhan And saja. so he wanted to make a house for God. Jadi ia harus membangun bait Tuhan. And he spoke to Nathan the prophet Dan ia berbicara kepada Nabi Nathan in 1 Samuel chapter 7. di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. And Nathan came back to him Dan Nathan kembali kepadanya and said, it is a good thing to build a temple, dan mengatakan itu hal yang baik untuk membangun bait Tuhan. but no, you are not to do it. Tetapi tidak, dirimu tidak akan membangunnya. Your son will do it. Tetapi anakmu lah yang akan membangunnya. So there are times Jadi ada suatu waktu where God says no yang ketika Tuhan mengatakan tidak to something that is a good thing. untuk beberapa hal yang baik, saudara. That's something to think about Itu sesuatu yang perlu kita as pikirkan we follow Jesus Christ. sebagai pengikut Kristus, saudara. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes Terkadang God explains why he says no, Tuhan menjelaskan mengapa ia mengatakan tidak, and sometimes he doesn't. tapi terkadang ia tidak menjelaskan. He explained to King David why he Ia, said no, ia menjelaskan kepada Raja Daud mengapa ia mengatakan tidak, but in our text in the book of Acts, tetapi di teks di Kisah Para Rasul ini there is no explanation. tidak ada penjelasan, saudara. God says to Paul, no, you're not to preach in Asia. Tuhan mengatakan kepada Paulus, tidak, dirimu tidak akan menginjil di Asia. So what is our response secondly? Jadi apa yang menjadi respon kita? Sometimes people don't like that. Terkadang orang-orang di sini tidak mengerti. Sometimes they say, I don't want God to say no to me. Terkadang ia mengatakan, aku tidak mau Tuhan mengatakan tidak kepadaku. My dad and mum used to say no all the time. Ayah dan ibuku sudah sering mengatakan tidak And I'm kepadaku. tired of people saying no to me. Aku sudah lelah mendengar orang mengatakan tidak I kepadaku. want to do what I want to do. Aku ingin melakukan apa yang ingin diriku lakukan. I'm grown up now. Aku adalah I want seseorang. to do my own thing. Aku akan melakukan apa yang ingin ku lakukan. And the Bible says in Ephesians 2:2, Dan Alkitab mengatakan dalam Efesus 2 ayat the 2 spirit that now works in the sons of disobedience. bahwa roh yang bekerja sana adalah roh ketidaktaatan. There are people that live their life Ada orang hidup dalam kehidupannya in disobedience and rebellion to God. dalam ketidaktaatan dan pemberontakan kepada Tuhan. But the Bible tells us Tetapi Alkitab mengatakan kepada there are kita very grave or bad consequences to live that way. bahwa ada konsekuensi yang berat dengan cara hidup seperti itu. In Ephesians chapter 5, Dalam Efesus 5 it talks about sexual sin. di sini berbicara tentang dosa seksual, saudara. It talks about bad talking and bad jokes. Berbicara tentang kata-kata yang buruk atau candaan yang buruk. And in verse 5, Dan ayat yang kelima it says no fornicator, dikatakan tidak untuk berzina, unclean person, orang yang tidak kudus, idol worshipper penyembahan berhala. will inherit the kingdom of God. Mereka tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan. And the Bible says the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Dan Alkitab mengatakan murka Tuhan datang lewat ketidaktaatan. So we understand Jadi kita mengerti that those outside of the church, bahwa mereka yang di luar gereja, those that are unsaved, mereka yang tidak selamat, live in disobedience to God. hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. We understand that Kita mengerti akan hal itu
itu. But I've noticed Tetapi di sini kita some melihat people come to church beberapa orang yang datang ke gereja. and are disobedient to God. Apakah mereka tidak taat kepada Tuhan? Some people maybe even here Beberapa orang mungkin di sini are disobedient to God. tidak taat kepada Tuhan. Some people never want to put their life Beberapa orang tidak mau menempatkan hidupnya in a place where anybody can say no to them. di tempat di mana orang-orang bisa mengatakan tidak kepadanya. They live in self-will. Mereka hidup dalam kehendak diri mereka They say, sendiri. I want to serve God my own will, my own way. Mereka mengatakan aku mau menyembah Tuhan dengan caraku sendiri. I wonder, are you a son of disobedience? Saya bertanya apakah ini jenis ketidaktaatan? Amen. So I understand that. Dan saya mengerti itu. They withdraw from discipleship. Bahwa ini akan menarik dari pemuritan. They don't ask other people what the will of God is. Dan ini akan membuat orang-orang itu menjadi bertanya. I'm going to do what I want to do. It doesn't matter. Aku akan melakukan apa yang aku lakukan, itu tidak masalah. We don't need to live Christianity that way. Kita tidak bisa hidup kekristenan dengan cara itu. The way we live Christianity, Cara hidup kita secara according kekristenan to our text, adalah berdasarkan teks Alkitab kita. is in submission to God. Itu adalah dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan. Amen. Amin, saudara. Have a look at our text. Bisa kita lihat ke teks kita. Verse 6. Ayat yang ke-6. They were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Mereka dilarang oleh Roh Kudus untuk menginjil di Asia. When they came to Mysia, they Apa- tried to go to Bithynia, but the Spirit did not permit them. Mereka pergi ke Misia dan Pirgia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Paul could have said, I'm going to go there anyway. Paulus mengatakan aku tidak akan pergi kemana-mana. I think preaching in Asia is a good thing. Aku berpikir bahwa berkhotbah ke bangsa-bangsa adalah hal baik. We had another man just recently get saved named Dominic. Kita memiliki orang baru yang bertobat bernama Domeni. He's a man originally from Germany. We got any Germans here? Ia pria dari Jerman. Ada yang dari Jerman di sini? Nine? Okay. No Germans. He comes to Australia, Ia datang ke Australia. gets wonderfully saved, Ia benar-benar bertobat, saudara. filled with the Holy Spirit, Dipenuhi Roh Kudus, water baptized. dibaptis. And now he said to somebody Dan sekarang ia in mengatakan the pada seseorang leadership, di Malaysia, I want to get a van and travel around Australia and tell people about Jesus. aku ingin mengelilingi Australia dan mengatakan kepada orang-orang tentang Yesus. How many know telling people about Jesus is a good thing? Saudara banyak yang tahu bahwa mengatakan Yesus pada orang-orang adalah hal baik. But God said no. Tapi Tuhan mengatakan tidak. You need to be established in a local church Dirimu perlu untuk di-establish dulu di and gereja be a lokal. disciple. Dan dirimu perlu dimuridkan dulu. So he had to face the choice, Jadi dirimu harus dia dihadapkan oleh what am I going keputusan. to do? Apakah yang harus aku lakukan? Am I in submission to the will of God? Apakah aku akan berserah kepada kehendak Tuhan? That's very important for us. Ini adalah yang sangat penting bagi kita, saudara. We remember Jesus Kita ingat Yesus in the Garden of Gethsemane. di Taman Getsemani. He asked God the Father, Ia bertanya Tuhan Bapa. facing the cross, Ia harus menghadapi salib. the whipping post. Ia begitu menderita. And he said, God, Dan ia mengatakan, the Tuhan, Father, Bapa, if there's any other way, jika ada cara if lain, there's any other way to give salvation to Jika ada- mankind, jika ada cara lain untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia, nevertheless, namun not what I want, bukan dengan kehendakku, but your will be done. tetapi kehendakmu lah yang dijalankan. Jesus, Yesus even in the most difficult things, bahkan dalam hal tersulitnya, lived in submission to God. ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. What about you? Bagaimana dengan Anda? How do you live your life? Bagaimana cara Anda hidup? There are some people here, Ada beberapa orang di sini. God says no to bad things in sin, Tuhan mengatakan tidak kepada hal buruk yaitu dosa, but you do them anyway. tetapi dirimu melakukannya. There are some people here Ada beberapa orang di sini that's maybe more closer to home. yang mungkin dekat dengan rumah. God could say no to good things. Tuhan bisa mengatakan tidak kepada hal-hal baik. Like what he said to me Dan ia mengatakan padamu, in the very early days. seperti di awal penciptaan. No, I want you not to go there. I want you to stay here Tidak, saya tidak ingin dirimu ke sana, tapi tetap di sini. because this is my will for your life. Karena inilah kehendakku bagi kehidupanmu. Are you open to that? Apakah dirimu terbuka untuk itu? We're talking about submission. Kita berbicara tentang penyerahan diri. Paul, Paulus,
the great apostle, rasul yang begitu hebat, was in submission to the will of God. berada dalam penyerahan dirinya kepada sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. God says no here. Tuhan mengatakan tidak di And sini. he goes, okay. Dia mengatakan oke. God says no here. Tuhan mengatakan tidak di sini. And finally, Dan terakhir saudara, God says yes Tuhan mengatakan yes, ya, to the will of God. kepada kehendak Tuhan. Let's finish it Mari kita selesaikan saudara, with God's greater good. dengan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. I believe there's 3 elements here. Saya percaya 3 elemen di sini. Why would God say no to some good things? Mengapa Tuhan mengatakan tidak kepada beberapa hal baik? Number 1 is timing. Yang pertama adalah waktunya saudara. If you're taking notes, it's 3 T's. Jika saudara mau mencatat ada 3 hal. Timing, testing, and trusting. Waktu, ujian dan juga percaya. So sometimes God says no to good Jadi things terkadang Tuhan mengatakan tidak kepada hal baik. because it's not the right time. Karena itu bukan waktu yang tepat. It's not the right time. Ini bukanlah waktu yang tepat. It wasn't the right time for Paul to go to Asia at that stage Ini bukanlah waktu yang tepat untuk Paulus menginjil di Asia pada kala itu. because it was the right time instead to go to Macedonia. Karena ada waktu yang tepat untuk dia tetap menginjil di Makedonia. Macedonia is a part of Greece. Makedonia adalah bagian dari Yunani. And so they were open, so it was a matter of timing. Jadi mereka akan terbuka, jadi ini adalah persoalan waktu. God has spoken to me over the years Tuhan telah berkata kepada aku selama about bertahun-tahun certain things to do, tentang beberapa hal yang perlu dilakukan. but that could be years in the future. Tetapi itu bisa untuk tahun yang akan We datang. must understand that God has timing for us Kita harus mengerti bahwa Tuhan memiliki waktunya indah bagi kita saudara. to do. Can I tell you another story? Untuk saya membagikan kisah lagi. A good friend of mine, Alan Taylor, Teman baik saya bernama Alan Tyler. he got saved Ia bertobat in Geraldton as well, where I got saved. di gereja di mana saya bertobat. And he was only a new Christian. Dan pada saat itu dia adalah seorang Kristen baru. And his grandfather, Dan kakeknya, that was back in Ireland. Ireland is near England, yang mana way over there. yang berasal dari pulau dari Inggris, saudara. Grandfather was getting sick. Kakeknya sakit pada kali itu. And Alan felt that he should go and witness to him and go back. Dan Alan merasa bahwa ia harus bersaksi pada kakeknya dan kembali ke pulau kampungnya. But his pastor was worried Tapi pastornya di sini because khawatir. he's such a new Christian. Karena ia baru orang Kristen yang baru. And to leave church and Dan- go to the other side of the world, Dan untuk meninggalkan gereja ke belahan dunia yang lainnya. would he be strong enough? Apakah dia akan tetap Pastor cukup kuat? warned him about that. Pastor memperingatkannya akan hal itu. But Alan went anyway. Tetapi Alan ia pergi. And when he went Dan there, ketika ia pergi, he didn't witness to ia grandfather. tidak bersaksi kepada He didn't kakeknya. witness to anybody. Ia bersaksi kepada He siapapun. started backsliding Lalu ia mulai and murtad, going saudara. back to the old ways. Dan ia kembali ke kehidupan lamanya. Thank God Puji Tuhan, terima kasih he Tuhan. moved back to Geraldton. Ia kembali, saudara. And God restored him. Dan Tuhan memulihkannya lagi. 2 years later, 2 tahun kemudian, grandfather gets sick again. kakeknya sakit lagi. And he said to pastor, I'm thinking of going back. Dan ia mengatakan, Pak Saudara, saya pikir And aku harus kembali. pastor said, Alan, you should go back. Dan Tuhan mengatakan, Alan, kamu Now harus is pergi. the time. Inilah waktunya. Alan goes back Alan pergi kembali. and witnesses to his Dan grandfather. bersaksi kepada kakeknya. He gets Dan ia saved. bertobat, saudara. Gets born again. Ia lahir baru. And a great miracle there. Dengan mujizat And he's a great witness to all the family. dan kesaksian yang besar bagi keluarganya. Because sometimes Karena terkadang, there's timing involved karena ada waktu yang tepat terlibat di sini. in the will of God for your life. Dalam kehendak Tuhan bagi kehidupan. Second thing, Hal kedua, saudara. testing. Ujian. Sometimes God says no Terkadang Tuhan mengatakan tidak. to test our heart and submission. Untuk menguji hati kita dan penyerahan diri kita. We see that Kita melihat ini in Genesis chapter 22. dalam Kejadian 22. God tested Abraham Tuhan menguji Abraham concerning offering his son Isaac. untuk mempersembahkan Isaac. It was a test of his submission and heart. Ini merupakan ujian dari penyerahan hati, saudara. Was Abraham going to say no to God Apakah Abraham akan mengatakan tidak kepada Tuhan and do his own thing? dan melakukan dengan caranya? Because Isaac was a good thing, Karena Ishak merupakan hal yang baik was an answer to prayer, dan merupakan jawaban dari doa and Abraham. God was asking for him back. Dan Tuhan meminta kembali Ishak It was a daripadanya. test, the Bible says, Ini merupakan uji yang dikatakan oleh of Alkitab his submission to God. akan penyerahan dirinya kepada Tuhan. So sometimes Jadi terkadang it's a test. ini merupakan ujian. And thirdly, Dan yang ketiga, trust.
Or kepercayaan. do we trust God? Apakah kita mau percaya pada Tuhan? God wants us to trust Him. Tuhan ingin agar kita percaya kepadanya. One man gave a quote like this. Satu orang pria memiliki quote seperti ini. Sometimes you can't see the hand of God. Terkadang dirimu tidak bisa melihat tangan Tuhan. You must then trust the heart of God. Dirimu harus mempercayakan sepenuhnya dengan hatimu kepada Tuhan. Christians need to trust Orang Kristen perlu untuk percaya that God loves you bahwa Tuhan begitu mencintaimu and that His will is the best thing for your dan life. kehendaknya adalah yang terbaik bagi kehidupanmu. And God has good plans for you. Dan Tuhan memiliki rencana terbaik bagimu. Last night people stood Kemarin malam orang-orang berlutut saying, God, if you want me to, mengatakan jika I dirimu ingin will aku, preach the gospel of Jesus Christ. aku akan berkhotbahkan Injil Yesus Kristus. Thank God for that. Terima kasih Tuhan akan hal But itu. there'll be timing involved. Tetapi diperlukan waktu terlibat di There'll be sini. some testing involved. Akan ada ujian terlibat And then there'll be trust involved, won't there? dan akan ada kepercayaan terlibat di There sini. is a process in our life. Akan ada proses dalam kehidupan kita. Are you in submission to God tonight? Apakah dirimu berserah pada Tuhan pada malam Because ini? sometimes God's Karena no terkadang Tuhan tahu is a meaning of His protection. bahwa ini merupakan bentuk perlindungannya. Because God sees more than what we see. Karena Tuhan melihat lebih dari yang kita lihat. It's a meaning of His will and future. Ini merupakan bukti yang terbaik untuk masa depan And kita. sometimes God says no to Dan that terkadang Tuhan mengatakan tidak kepada itu. because He has something very good for you over here. Karena ia memiliki sesuatu yang lebih baik bagimu di sini. He has something better for you. Ia memiliki sesuatu yang lebih baik bagimu. Can you say Bisakah amen? saudara katakan amin, saudara? It's not so much just good, but it's better. Ini bukan persoalan hal baik tetapi lebih baik. This is the big picture here. Inilah gambaran besar, saudara. When God says no, Ketika Tuhan mengatakan tidak, it can reveal something in our heart. ini bisa menunjukkan sesuatu dari hati kita. How many parents here? Siapa orang tua di sini? 4 parents. Orang tua, saudara? Orang tua? Have you ever said no to your children? Apakah Anda pernah makan tidak kepada anakmu? No. Tidak. Don't stick the fork into the PowerPoint. Jangan melakukan hal yang tidak benar ini. No, don't pull the pot off the hot stove. Jangan menarik pot itu. No, don't touch that. That is mums and dads. Jangan menyentuh hal-hal barang dari kepunyaan ibu dan We ayah. do say that, don't we? Kita If pernah you're a mengatakan good itu ya. parent. Jika dirimu adalah orang tua yang baik. No, Tidak. don't spit at your sister. Jangan berbicara buruk kepada saudarimu. Treat people nicely. Perlakukan orang-orang dengan baik. But how many know? Tapi seberapa banyak yang tahu? Sometimes we grate against that. Terkadang kita bergumul dengan itu. And we want to do our own thing. Dan kita ingin melakukan dengan cara kita sendiri. But that's true also what I'm talking about in the kingdom of God. Tetapi inilah semua yang saya bicara tentang kerajaan Tuhan. Will you allow God to say no to you Apakah dirimu akan mengizinkan Tuhan untuk mengatakan tidak kepadamu? so that He can direct your life? Sehingga ia dapat mengarahkan kehidupanmu. In our Di text, dalam teks kita, God says, no, you can't preach there. Tuhan mengatakan, no, tidak, dirimu tidak bisa The menginjil di sana. Spirit forbade them there. Roh Kudus melarang itu. But then He had a vision of the Macedonian man. Tetapi ada waktu yang tepat bagi And Makedonia di sana. Paul realized Dan Paulus menyadari this is what God wants. bahwa inilah yang ingin Tuhan inginkan. And he immediately went to Macedonia. Dan dia secara langsung pergi ke Makedonia. And the big city there was Philippi. Dan kota besar di sana. And Paul started a powerful church. Dan Paulus memulai gereja yang luar biasa di sana. We have the book of Philippians now Kita memiliki gereja Filipus di sana. because Paul was in submission to God. Karena Paulus menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Will you be like the Apostle Paul? Apakah dirimu mau seperti Rasul Paulus? Will you allow God to say no to you? Apakah dirimu mau izinkan Tuhan untuk mengatakan Will tidak you padamu? accept in submission His will? Apakah dirimu mau menyerahkan dirimu dalam kehendaknya? In closing, Sebagai penutup, I preached this sermon last Wednesday in my church. saya mengkhotbah ini di Rabu lalu, saudara. My wife's younger sister, Adik perempuan istri saya, her name is Erica. namanya Erika. She spoke to me or texted me the next day, Ia berkata kepada saya dan menchat saya di hari berikutnya. and she said, Dan ia mengatakan, because you said no oleh karena dirimu mengatakan tidak about leaving Geraldton and going to Perth, tentang untuk meninggalkan kota Gerald untuk pergi ke Perth, that changed my life. itu mengubah kehidupan saya. Because I was younger Karena saya lebih muda and my mother was really against
Dan orang tua saya me benar-benar going melawan to church and serving God. untuk pergi ke gereja. If you and Jillian were not there for us, Jika dirimu di sana tidak ada untuk kami, I most likely wouldn't be saved. maka tentu saya tidak akan selamat. There's a picture here. Ada gambarnya di sini? There. Ini saudara. That's Erica on the left, Itu Erika yang sebelah kiri. and that's her daughter Stephanie, which is here tonight. Dan anaknya Stefania Stand ada up, di sini Steph. saudara. Bisa berdiri. And then that's Pastor Steve Lassie Dan Pastor Steve Lacy and selanjutnya. their children, Dengan and anak-anaknya. Erica and Jack. Dan Erika. Dan Jack. So Erica said, if you did not receive God's no Jadi Erika di sini jika ia menerima kata tidak. and stay where God wanted you, Dan tetap dengan apa yang Tuhan inginkan padamu. who knows what would have happened to my life? Siapa yang tahu akan terjadi dalam I might hidupku. have not even been a Christian. Apakah aku akan tetap menjadi Kristen? I might have not even married Apakah aku bahkan akan menikah that man. dengan pria itu? I might have not even had these beautiful girls Apakah aku akan memiliki putri yang cantik who ini are both doing great things for God. yang melakukan hal yang besar bagi Tuhan? You never understand fully Dirimu tidak akan pernah mengerti the sepenuhnya bigger picture. dengan gambaran yang besar. God's will is best for your life. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagimu. And the positive unintended consequences ripple through. Dan akan ada konsekuensi dari setiap keputusan. And I'm yang terjadi. challenging every one of Dan us, saya menantang setiap Anda di tempat every ini. pastor, Setiap pastor, every disciple, setiap murid, every Christian, setiap Kristen. make a decision Ambillah keputusan to be in submission to God and His will. untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dalam kehendaknya. Would you do that? Apakah saudara akan melakukannya? Let's give God Mari praise kita right beri sembah now. Tuhan, saudara. Heads bowed and eyes closed. Mari kita pejamkan mata, tundukkan kepala sejenak. I want to give an opportunity Saya ingin tonight memberikan kesempatan pada malam ini for those that are not in submission to God's bagi will. mereka yang masih belum menyerahkan diri pada There are kehendak Tuhan. people here that are not Christians, not born again. Ada orang di sini yang Kristen yang belum lahir baru, Or there are people that are backsliders atau ada orang-orang yang murtad jatuh ke dosa masa and your lalu heart is not right. dan hatimu tidak benar di hadapan Tuhan. You've been in disobedience. Dirimu tidak taat kepada Tuhan. God has said no to you Tuhan mengatakan tidak kepadamu, and you've gone ahead and done things. tetapi dirimu telah melakukan dengan caramu You've sendiri. sinned against God. Dirimu berdosa terhadap Tuhan. You're in trouble with God. Dirimu berada masalah dalam Tuhan. Judgment is coming. Penghakiman akan datang. But tonight, Tetapi malam ini I want to say Jesus loves you aku tonight. mengatakan bahwa Tuhan Yesus mencintaimu And He can forgive your sins. dan Ia akan mengampuni dosamu. You can be made right with God. Dirimu dapat membereskan dosamu di hadapan The Tuhan blood of Jesus dengan darah Yesus can wash you clean. yang membersihkan And dosamu, He has risen from the dead. dan Ia telah yang bangkit dari And kematian, Jesus will be real in your life. dan Yesus akan menjadi nyata dalam If you're kehidupanmu. unsaved or you're a Jika backslider, dirimu belum selamat dan murtad, you want to get right with God. dirimu ingin membenarkan dirimu Lift dalam your Tuhan, hand right now. angkat tanganmu saudara. Pray for me, Pastor. Berdoalah God bagiku, bless Pastor. you. Did you mean that? Apakah You're saudara not tadi sure. Anybody else? Ada Quickly yang lift mengangkat your tangan? hand. I need Jesus. Silakan I'm angkat not tangan. right with God. I'm Aku ingin hidup benar, backslider. aku murtad. In Jesus, quickly. Di dalam nama Yesus dengan cepat, Maybe you're saudara. a visitor here. Mungkin saudara di sini pengunjung baru Who knows the state of your heart? yang belum tahu apakah hatimu benar di hadapan Tuhan. Last call, unsaved backslider, come to Jesus. Pastor, aku murtad, aku dosa Lift masa your lalu. hand. Angkat tanganmu. Christians then, Orang-orang Kristen, are you in submission to God's will? apakah dirimu menyerahkan diri dalam kehendak Tuhan? Or do you do your will? Apakah dirimu hanya melakukan kehendakmu saja? God has said no to some bad things. Tuhan mengatakan tidak kepada beberapa hal buruk. We're living in a world Kita hidup dalam dunia that's full of sin and temptation. yang penuh dengan dosa dan godaan. And God has said no to those Dan things. Tuhan mengatakan tidak pada hal-hal tersebut. But you go ahead. Tetapi dirimu tetap You melakukannya. indulge in sin. Dirimu tahu dirimu berdosa. You need to repent at Dirimu this perlu altar. bertobat. There are others here, Ada orang-orang berlain di sini. and it's a little bit more complicated Dan ini sedikit rumit. because God has been saying no Karena bahkan Tuhan mengatakan tidak to some good things. kepada beberapa hal yang baik. Just like our story. Sama seperti kisah kita. Are you in submission to the will of God? Apakah dirimu mau berserah pada kehendak Tuhan? Do you trust God? Apakah dirimu percaya kepada Tuhan?
Do you understand? Sometimes it's a test. Apakah dirimu mengerti bahwa terkadang ini adalah ujian? Do you understand about timing? God has a Apakah time. dirimu mengerti bahwa ini adalah persoalan waktu, Tuhan memiliki waktunya? I'm challenging all people here Saya menantang setiap Anda di tempat to ini make a recommitment untuk mengkomitmenkan to be lagi, in submission to the will of God. untuk menyerahkan dirimu dalam kehendak Tuhan. Let's all stand and open these Mari kita berdiri, saya altars. buka altar, saudara. Let's come and Mari pray. datang ke depan berdoa, Let's saudara. commit Mari ourselves to komitmenkan God. dirimu kepada Tuhan. Let's repent of our sin. Mari bertobat dari dosamu. Let's make decisions. Mari berikan keputusanmu Amen. To do His will no matter what. untuk melakukan kehendak apapun Not my terjadi. will, but thine be done. Bukan kehendakku namun kehendakmu, We're Tuhan. going to fill this front, fill the altar, fill the sides. Penuhi altar, saudara. We're going to sing a worship song. Kita akan menyanyikan lagu Jesus' penyembahan. Tes, tes. My heart, I worship all I have within me. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. I want to give a challenge Saya ingin memberikan tantangan for every pastor, bagi setiap pastor, pastor's wife, istri pastor, disciple, and Christian. para murid dan orang-orang Kristen. You want to go on record to God. Dirimu ingin mencatatkan dirimu kepada Tuhan. I'm in submission to your will. Saya menyerahkan diriku kepada kehendakmu. You've said no to bad things, Dirimu mengatakan tidak pada hal buruk, and I'm going to say no to them. dan aku akan mengatakan tidak pada hal tersebut. But I'm also going to submit to you, Tapi aku juga akan menyerahkan kepadamu, even in good things. bahkan dalam hal-hal baik sekalipun. Family's good. Keluarga adalah hal baik, Working jobs are good. pekerjaan adalah hal yang baik, Having money is good. memiliki uang adalah hal yang baik, Work is good. bekerja adalah hal yang baik, Education's good. pendidikan adalah hal yang baik. But I'm in submission to God's will. Tapi apakah dirimu mau berserah dalam kehendak Tuhan? Let God have His way in my life. Biarlah Tuhan memiliki jalan dalam hidupku. My wife and I made that decision Istriku dan saya mengambil a keputusan itu long time ago. jauh waktu yang And lama we itu. continued to make that Dan decision. apakah dirimu akan berlanjut melakukan I keputusan itu? believe Saya percaya the best and safest place for you bahwa yang terbaik dan rencana terbaik adalah darimu, is in the center of God's will for your life. adalah dengan memusatkan dirimu pada kehendak Tuhan. I want all those Aku mau walaupun that are going to make a new commitment bahwa saya ingin dengan komitmenku yang baru of ini submission to His will to stand. dan kehendakku dengan kehendak yang I baru. want you to stand. Bagi yang ingin mengkomitmenkan diri, silakan berdiri. I want to pray for you. Saya ingin berdoa untukmu. Let's lift our hands. Biarkan angkat tanganmu. Say, Father in heaven, Katakan, Bapa Tuhan, I submit to your will. aku berserah kepada kehendakmu. When you say no, Ketika dirimu mengatakan tidak, I'm willing to obey you. aku bersedia mentaatimu. Whether you explain,
Apakah dirimu menjelaskannya? or you don't explain, Atau bahkan dirimu tidak menjelaskannya? I believe Aku percaya you know what's best. Engkau tahu yang terbaik. I put my trust in you Aku meletakkan kepercayaanku padamu that your timing is right bahwa waktumu adalah yang terbaik and your will is right for my life. dan kehendakmu yang terbaik bagi kehidupanku. I freshly submit Aku sepenuhnya berserah to your will, untuk kehendakmu. even as your son Jesus did Bahkan itu yang dikatakan oleh in Yesus. the Garden of Gethsemane. Seperti Taman Getsemani. Not my will, Bukan kehendakku, but yours be done. tetapi kehendakmu lah yang In terjadi. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Let's give him Mari praise, kita berikan church. sembah buat Tuhan sekarang.